Halo Paradise People, welcome to Paradise Indonesia Talks, sebuah program inspiratif persembahan PT Indonesian Paradise Property Tbk. Bersama saya, Puspa Budiarjo. Dalam program ini, kami akan mengundang berbagai tokoh-tokoh inspiratif. Kami akan berbincang mengenai gaya hidup, tren properti, cerita-cerita menarik dari para entrepreneur, dan juga hal-hal menarik lainnya di dunia. So, this is Paradise Indonesia Talks, and this is your paradise on earth. Di episode kali ini, kita kedatangan seorang entrepreneur muda, cerdas, dan juga representasi dari Girl Power. Apa yang akan kita bahas? Kita akan membicarakan mengenai bagaimana memulai usaha atau bisnis baru di usia yang muda. Kita sambut bersama Clarissa Brata. Hai Clarissa, apa kabar? Halo Puspa, baik. Apa kabar? Baik juga, very good sebenarnya. Aku lihat di sini ada jus-jus menarik. Ya. Ini produk dari kamu atau gimana? Boleh diceritain? Iya betul. Jadi ini adalah produk dari brand Wiki Juice and Health Bar. Jadi kita memang berfokus pada menyediakan jus yang benar-benar freshly made. Jadi tiap kali misalnya Puspa order baru dibuatin. Terus juga kita benar-benar semuanya pure fruits. Jadinya nggak ditambahin air, nggak ditambahin gula, nggak ditambahin pengawet gitu. Oke. Terus di tengah pandemi gini banyak ruang gerak kita terbatasi gitu ya. Apalagi ada PSBB sampai dan akan diperpanjang gitu. Ini mempengaruhi bisnis kamu nggak sih? Mempengaruhi sih, sangat mempengaruhi sebenarnya. Jadi kan kayak misalnya sebelumnya kita juga kan ada toko di Setiabudiwan. Terus kita biasanya mengandalkan pada traffic yang ada di mall ataupun di tempat keramaian. Tapi sekarang jadinya kita juga harus mengandalkan lebih ke online gitu. Nah jadi dari situ kita banyak harus melakukan adaptasi juga. Baik itu secara produk kita, kayak misalnya dulu dari bikinnya semuanya cup. Sekarang kita jadi ada jualan botol juga, kemudian kita ada kemasan yang 1 liter buat bareng-bareng minum di rumah. Terus juga adaptasi lainnya juga misalnya dari cara kita berkomunikasi juga dengan para pelanggan. Jadi bisa dibilang selama pandemi ini kita banyak sih harus melakukan perubahan-perubahan yang juga harus cepat untuk adapt ke market gitu. Jadi ada inovasi-inovasinya ya, mengikuti perubahan ya. Oke, jadi apa sih yang membuat Clarissa tertarik untuk mendirikan Wiki Juice ini? Oke, jadi sebenarnya sih dari kebutuhan pribadi juga awalnya ya. Jadi kan kita tiap hari kerja kantoran juga. Terus juga biasanya kita nyari kan minuman apa ya yang sehat, karena kan kebiasaan pagi ngopi, terus siang ataupun sesudah makan biasanya kita ngopi lagi, sore mau cari sesuatu yang lebih sehat kok kayaknya nggak gitu banyak pilihannya gitu. Jadinya mulai dari situ kita lihat kayak oh ya kalau kita cari buah atau yang sehat-sehat di mana gitu. Kadang di supermarket ada, cuman juga harganya biasanya sudah terlalu tinggi, udah di markup gitu. Jadinya kita lihat, oh iya kayaknya mungkin ini bisa untuk kita mulai sesuatu yang menyediakan minuman-minuman yang sehat dan fresh gitu. Itu melakukan sebuah penelitian dulu pasti? Iya sih, kita cek dulu. Gitu ya? Benar. Berarti kamu pergi ke pasar-pasar gitu? Oh wah, nggak sampai ke pasar sih. Beli buah-buahan? Buah-buahan ya kita cek lah, kayak misalnya supplier kita bisa dari mana aja, kemudian juga kita cek oh yang udah ada di market itu seperti apa, ataupun minuman-minuman lain yang misalnya juga berbahan dasar buah juga gitu. Jadi kita juga coba oh kira-kira di pasar itu yang cocok rasanya yang seperti apa sih gitu. Jadi sebenarnya ketertarikannya itu bermula dari kebutuhan diri sendiri sebenarnya ya? Betul. Baru habis itu, mungkin orang lain juga pengen ini gitu ya. Dan ternyata benar, pas kita mulai coba kayak gitu, ternyata mulainya juga dari teman-teman kantor, dari keluarga yang kayak, oh ya ini oke ya gitu. Terus kamu bikin usaha ini ada hubungannya nggak dengan education background? Dibilang nyambung atau enggak sih ada ya sebenarnya. Jadi dulu emang aku sekolahnya bisnis. Jadi memang adalah berbekal dengan cocok ya jadi entrepreneur ya. Jadi udah ada bekalnya. Cuman juga
secara ini apa kan lebih ke F&B jadinya, lebih ke beverage gitu. Nah ini sebenarnya nggak ada nih background apa beverage itu nggak ada gitu. Tapi ya udah akhirnya kita ya sama partner kan kebetulan, jadi kita sama-sama belajar gimana sih cara memilih buah, cara mengolah buah. Kemudian kita juga cari komposisi seperti apa sih yang kayak kadang kan buah ada yang enak, ada yang yang rasanya mungkin rada nggak enak kalau kayak sayuran gitu misalnya. Nah kita coba cari supaya rasanya itu pun enak, jadi sehat dan juga enak gitu. Jadi orang jadi mau ya untuk minum jus. Iya, betul. Oke, jadi sebenarnya untuk sebelum minum jadi suatu produk kan kamu kalau aku lihat nih di sini nggak cuma ada satu buah ya, tapi ada beberapa buah campuran gitu kan. Itu prosesnya gimana? Kamu yang bikin formulanya sendiri atau mungkin undang seorang nutrisi gitu-gitu gimana? Nah kalau aku malah lucunya pun dibantu sama keluarga. Jadi kebetulan mama aku kan juga senang ngejus. Jadi ini ada beberapa resep-resep yang malah juga dari mama aku gitu. Terus kayak ya ini kayak ada Wikibom itu benar-benar juga dari mama aku. Terus juga ada Wikiimmune kayak campuran beet, carrot. Terus ada ginger juga. Nah tapi itu juga jadi salah satu favorit. Kadang kan orang kira ginger, beet gitu kan pahit gitu ya. Terus ada baunya biasanya. Nah ini kita bisa, gitu ya. Iya. Nah kalau ini nanti Mbak Puspa bisa juga cobain, ini beda rasanya, maksudnya jadinya keluarin rasa yang enak dari buah-buah lainnya juga gitu. Padahal dia nggak pakai gula loh. Iya nggak pakai gula. Kok bisa? Iya itu sih makanya kita benar-benar coba cari komposisinya supaya enak, jadi manis juga, terus berasa asemnya kayak gitu sih. Jadi. Terus pasti mungkin pemirsa di rumah penasaran gitu. Pada saat mau memulai ini gitu, pasti ada sesuatu yang promising gitu kan. Apa sih, kayaknya bisnis ini bakal oke deh gitu di masa depan. Ada nggak petunjuk-petunjuk itu yang Kak Risa dapat, terus oke, kayaknya aku mau jalanin ini deh gitu. Jadi mungkin waktu dulu itu juga melihat sih kayak misalnya secara produk itu bisa bertahan lama atau enggak gitu. Kayak misalnya kadang kan ada produk-produk yang hanya mengikuti tren aja gitu. Cuman kalau ini kita lihat sesuatu yang memang orang butuhkan gitu kan, ini memang bagian juga kayak dari salah satu kebutuhan dasar lah dari pangan gitu kan. Terus juga secara buah itu kan juga nutrisinya orang sebenarnya perlu gitu. Jadi saya pikir maybe ini worth to try. Apalagi di Indonesia juga waktu kita mulai ini juga orang makin aware dengan kesehatan dan juga untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang lebih sehat gitu. Berarti kamu ada misi-misi di sini ya? Selain menyehatkan diri sendiri, mau menyehatkan Indonesia, mungkin dunia kali ya. Amin. Oke, terus perkembangan zaman sekarang ini kan semua serba digital ya. Betul. Orang mau mulai usaha juga sekarang sepertinya mudah gitu. Dengan revolusi 4.0, bener nggak? Jadi dan itu sekarang juga mempengaruhi entrepreneur. Sekarang entrepreneur nggak cuma entrepreneur aja. Ada juga creativepreneur, ada socialpreneur, ada ecopreneur, dan juga mungkin ada preneur-preneur lainnya yang sesuai dengan tren saat itu. Gitu. Misalnya kayak sekarang orang bikin masker, mungkin dia bisa aja menyebut dia maskerpreneur. Atau aku housepreneur mungkin. Nah, kalau menurut Clarissa sendiri melihat tren seperti itu tuh seperti apa, dan kira-kira sektor apa sih ke depannya yang nilai optimalnya lebih tinggi gitu dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain? Iya, kalau menurut saya sih ya dengan adanya perkembangan digital ini, terus juga kan kita semua jadi lebih mudah untuk mendapatkan informasi, untuk kita belajar hal-hal baru, even kayak mau tentang informasi nutrisi buah atau apapun itu juga kan, misalnya contohnya pun gampang gitu di internet ada gitu. Betul. Nah jadi dengan hal seperti itu saya rasa orang jadi punya kesempatan ya, kita semua punya kesempatan untuk melihat kalau kita ada interest nih, oh kita bisa nih belajarin sesuatu itu yang baru gitu. Jadi lebih kayak apa ya, menurut saya trennya lebih kayak untuk mengekspresikan apa yang menjadi passion kita gitu. Mencari jati diri mungkin? Ya betul, apalagi di umur-umur yang kayak kita lagi mulai mulai kerja, udah gitu kita juga mulai melihat apa ya yang kita suka dan juga bisa membawa dampak baik sih pastinya ya buat untuk sekitar kita gitu. Jadi kalau misalnya aku tambahin gitu ya,
kalau mau usaha perlu pakai passion ya? Sesuatu yang dia suka, atau sebenarnya kita bisa mulai aja selama waktunya tepat gitu? Menurut kamu gimana? Passion sih sesuatu hal yang bisa menjadi dorongan buat kita gitu ya. Karena kita suka sesuatu itu bikin kita kayak jadi ngulik terus gitu loh, pengen tahu lebih lagi gitu. Cuman lebih daripada itu kayaknya kita juga butuh komitmen ya, dan juga determinasi untuk kita konsisten gitu melakukan apa yang kita target gitu kali ya. Iya, jadi kadang kan kayak suka tapi jangan sampai itu jadinya cuman kayak karena suka tapi kita tidak bertanggung jawab juga akan hal itu gitu ya. Iya. Gitu, jadi mesti ngingetin push diri sendiri gitu ya. Iya sih, karena mungkin kelihatannya keren nih gitu ya. Padahal enggak, di balik itu pun banyak hal yang kita juga harus harus kita kelola gitu, dari waktu kita, dari energi kita gitu. Belum nanti ada juga kan tim kita gitu, gimana kita juga bisa bareng-bareng gitu untuk bisa mengembangkan bisnis ini gitu. Oke. Ngomong-ngomong tentang mengembangkan bisnis nih, kamu ada rencana nggak untuk ekspansi ke sektor lain? Mungkin bikin roket? Iya, ada sih, pengen. Iya, boleh dicerita mungkin? Siapa tahu ada investor-investor lain yang dengar. Ada sih, kalau aku mungkin juga lebih seneng ke hal-hal yang kreatif. Jadi mungkin ada pingin juga untuk bisa do something yang related to art sama design juga. Oh gitu, itu combine dengan ini atau sesuatu yang berbeda? Mungkin sesuatu yang berbeda sih. Jadi mungkin juga pingin bikin yang misalnya juga bisa memberdayakan masyarakat ataupun kerajinan-kerajinan yang ada di lokal, budaya lokal kayak gitu. Betul. Keahlian art apa yang kamu punya? Kalau boleh di-share. Sebenarnya sih kalau kayak yang tadi itu mungkin lebih kayak ini ya, pengen coba lihat ke daerah-daerah, kan kita banyak pengrajin-pengrajin juga di daerah. Indonesia kan luas banget ya. Kamu pikir daerah mana yang potensial untuk kamu? To be honest sih, kalau sekarang masih ini kali ya, belum ada yang spesifik. Cuman mungkin kita mulai dari Pulau Jawa dulu kali ya. Untuk ya itu pun kita harus lihat juga sih, maksudnya. Tapi pengen arahnya ke sana sih. Jadi iya, kayak mempromosikan budaya Indonesia juga sambil memperdayakan orang-orang ataupun masyarakat di Indonesia. Benar-benar, karena Indonesia itu sebenarnya potensi untuk berkreatifnya sangat bagus. Cuman kayaknya packagingnya atau ada unsur-unsur yang kayaknya perlu kita angkat gitu ya. Iya betul, gitu. Masih bisa kita iniin lagi lah ya, bisa kita sama-sama kembangkan gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita mau bikin bisnis itu ya bukan cuma masalah modal ya. Kalau anak-anak muda sekarang kan gitu, aduh pengen ngerjain ini tapi nggak punya duit gitu. Terus kalau menurut Clarissa sendiri gimana? Kalau modal sih, saya sih juga belajar juga sih dengan kayak misalnya kan juga masih bekerja di kantor gitu ya. Jadi kita juga belajar gimana sih mengelola gaji kita. Terus juga kayak sekarang kan banyak platform e-commerce, itu pun juga tersedia. Gampang banget kita mau cari bahan yang apa yang kita perlu. Terus juga sekarang banyak inovasi ataupun cara pembayaran yang juga misalnya lebih fleksibel, kayak sekarang aja mau pinjam uang pun kan gampang, bisa secara online kayak gitu. Jadi sebenarnya sih kita lebih harus pintar-pintar lah melihat peluang, dan tapi juga menyesuaikan dengan kayak kita mampunya seperti apa gitu. Jangan sampai nanti kita kayak terlalu positif di depan, terlalu seru, terlalu heboh, padahal kita tidak memperhitungkan resiko-resiko yang ada juga gitu. Oh, ini nilai penting berarti ya. Jadi instead of kita hanya dream big, tapi itu juga mikir possibilities atau risiko-risiko apa yang worst case kalau misalnya sesuatu terjadi kayak pandemi gini ya. Pandemi ini kan sesuatu yang kita nggak bisa kita prediksi gitu ya. Tapi risiko itu pasti harusnya sudah kita pikirkan sebelumnya gitu ya. Iya, paling nggak kita harus kurang lebih mengira lah, kayak kalau misalnya ada pun sesuatu yang kayak gini yang kita nggak bisa prediksi, ya kita harus juga melihat kayak gimana nih harus diapain gitu. Jangan kita hanya diam aja dan juga bergantung pada keadaan kayak gini, ya udah deh gitu. Kayak lebih harus tetap semangat dan kayak gigih nih melawan apa nih harus diapain gitu. Oke. Jadi kalau aku simpulin,
Kalau kita mau bikin usaha baru, ini tips yang dari beliau yang harus kita catat. Harus ada goyangan sedikit biar inget. Satu, kita mesti riset dulu berarti ya. Banyak research, terus financial management. Iya, financial management dan kurang lebih lah di plannya seperti apa gitu kan. Jadi modal itu sebenarnya kalau diperingkatin dia bukan peringkat pertama ya. Ya modal sangat dibutuhkan untuk memulai. Cuman juga ya kita harus kreatif kali ya, jadi ya mencarinya dari mana gitu. Betul. Jadi inovasi, kreatif itu benar-benar mesti ada di diri kita dulu. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang bukan kita bisa atau nggak bisa, tapi mungkin mau atau nggak mau kali ya. Kalau kita mau kan pasti ada aja jalan yang kita cari ya. Oke. Nah, Paradise People, setelah kita berbincang dengan Clarissa tadi, dapat disimpulkan bahwa ternyata modal bukanlah suatu hambatan untuk kita semua. Ada hal-hal lain yang perlu kita pikirkan ya, yaitu adalah satu, kita perlu melakukan banyak riset. Kita harus memanage juga keuangan kita, dan yang terakhir adalah yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melihat peluang ya, peluang apa yang dibutuhkan dan dicari dari masyarakat. Hal itulah yang mungkin bisa menjadi salah satu faktor bagaimana usaha kita bisa berkembang gitu ya. Thank you Clarissa udah hadir hari ini dan mau berbagi banyak dengan kita. Terima kasih Puspa. Semoga ini dapat mendorong Paradise People dan anak-anak muda untuk mereka berani untuk merintis usaha baru. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan Paradise Indonesia Talks bersama saya Puspa Budiarjo dan tamu hari ini Clarissa Brata. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye! Bye! Like video ini dan berikan tanggapanmu di kolom komentar ya Paradise People. Subscribe untuk mengikuti episode terbaru dari Paradise Indonesia Talks. Ikuti kami juga di Instagram @indonesian_paradise_property dan Facebook @INPP Group.